Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dengan rasa syukur pada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bangun pagi dan beribadah pada hari ini, Sabtu 20 Juli 2024. Bapak Ibu, mari dengan rasa syukur ini kita memintanya di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sungguh indah firman Tuhan menyapa kita yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dalam bahasa Batak, ai dapot tarida di pangalaho ni debata nabunihian, timbangon ni roha, sian akka pembahenan ni debata di natinopanai hasyanganon. Ima hagogoon na dohot hade bataon na namanoktongi, asa unang adong sidalian nasida. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman rohani kita masing-masing sebagai anak Allah memiliki gambaran tentang Allah dan bagaimana gambaran Allah dalam diri kita. Hal tersebut akan mempengaruhi sikap kita percaya kepadanya. Keyakinan tersebut tentu akan terlihat jelas dari setiap perilaku kita sehari-hari. Inilah gambaran yang dibuat oleh Paulus. Di tengah-tengah hidup manusia yang menolak kebenaran Allah, Rasul Paulus menggambarkan sebuah pandangan yang mengagumkan tentang kekuasaan dan keilahian Allah. Allah yang tidak terlihat secara langsung oleh mata manusia, namun keberadaannya tercermin dalam segala ciptaannya. Melalui ciptaannya, kita dapat melihat kebesarannya, kebijaksanaannya, dan kasihnya yang tak terbatas. Keajaiban bintang di langit, hingga keindahan alam yang mengelilingi kita, semuanya adalah bukti dari kehadirannya. Melihat kebesaran Allah tidak hanya dalam ciptaannya, kita juga dapat melihat dalam sejarah dan karya keselamatan Allah akan dunia ini dalam hidup manusia. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus yang sudah diutus ke dunia untuk menebus dosa-dosa saya, dosa-dosa Bapak Ibu, dan dosa-dosa kita semua yang percaya kepadanya. Inilah bukti terbesar akan kekuasaan, kebijaksanaan, dan kasih Allah yang tak terbatas. Sukacita manakah yang dapat dibandingkan dengan tebusan kita manusia dari hukuman dosa? Tidak ada. Sesuatu hal yang hilang ditemukan kembali itu lebih berharga daripada sesuatu hal yang kita raih dalam usaha dan pekerjaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai umatnya kita dipanggil untuk mengakui dan meyakini kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam segala hal, serta selalu bersyukur atas kasih-Nya yang melimpah setiap hari kepada kita masing-masing.
kita juga dipanggil untuk hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepadanya dan melayani sesama manusia dengan kasih sebagaimana Dia telah mengasihi saya, Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Jika mengingat kesalahan dan dosa yang kita lakukan, bahkan yang telah sering kita lakukan, bukankah seharusnya kita akan mendapat hukuman dari Tuhan? Namun oleh karena kasih-Nya yang besar, kita yang percaya padanya diampuni dan dipulihkannya dengan penuh kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah senantiasa bersyukur bahwa kita telah diampuni dan hidup kita yang awalnya remuk dipulihkannya. Senantiasa kita kuat. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita senantiasa taat dan merenungkan betapa besar kekuasaan dan keilahian Allah, serta bersyukur atas kasih-Nya yang tak terbatas. Percayalah, Allah mampu memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami bersyukur atas pemulihan hidup kami dari lumpur dosa dan menjadikan anak-Mu yang penuh dengan dosa ini dan Engkau kuduskan dalam darah Yesus Kristus Tuhan kami. Hamba berdoa, apapun pergumulan jemaat Tuhan, yang hari ini dimanapun suara hamba-Mu ini terdengar, baik di rumah, baik sedang berkendaraan atau sedang bekerja, anak-anak Tuhan, tolong Tuhan di pergumulan mereka tentang ekonomi, kesehatan, pekerjaan, mencari teman hidup, penyakit yang belum sembuh, bahkan anak-anak kami yang bersekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun yang dalam universitas. Tolong Tuhan, ajari kami memahami kebesaran Tuhan dan ajari kami menjaga berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus, jauhkan kami daripada hari ini mara dan bahaya, dan lindungilah kami dalam naungan kuasa Tuhan. Dalam Yesus Kristus hamba sudah meminta kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Selamat pagi.